Oke, ini banana chiffon yang udah approve banget sih. Tuh ya, legit banget. Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Nah, hari ini kita akan kembali ke another chiffon series. Gue akan ajarin kalian cara bikin chiffon pisang yang lembut, legit, dan gampang banget bikinnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi kita akan bikin chiffon pisang, dimana ini tuh kue yang sangat-sangat enteng, tapi kita akan menggunakan pisang. Jadi itu agak legit dan wangi banget. Dan pertama-tama jangan lupa kita akan panaskan oven di suhu 160 derajat. Ini bahan-bahannya, jangan lupa resep lengkapnya kalian cek di description box, oke? Dan di sini gue menggunakan pisang yang super duper matang. Semakin matang makin enak chiffonnya karena dia tuh makin wangi dan makin legit juga. Jadi kayak kalau agak kecoklatan tuh malah makin bagus. Dan di sini gue juga menggunakan 2 jenis lemak untuk cairannya juga, termasuk susu juga. Tapi di sini gue campurkan mentega tawar dan juga minyak. Kenapa? Gue pengen dapat taste dari mentega tawarnya, tapi gue mau dapat moist dari minyaknya. Oke, ini pisangnya sudah gue timbang. Jadi tadi gue timbang 180 gram, sisanya gue simpen. Dan ini kita akan hancurkan dengan garpu sampai jadi kayak mashed banana gitu ya. Dan hasil akhirnya jadi itu kayak begini. Kalau kalian mau blender juga boleh, cuman gue suka kayak ada cang-cang serat-serat pisangnya gitu, bebas. Oke, next kita akan pecahkan 6 butir telur. Kita akan pisah kuning ke sini, putihnya ke sebelah sini. Oke, kita fokus ke kuning telur dulu. Di sini kuning telurnya gue akan kasih vanilla biar dia harum. Kita kasih juga garam as usual. Kita kasih gula pasir. Terus ini cuman kita akan aduk sampai dia tuh rata aja ya. Kayak apa ya? Kocok lepas gitulah. Ini gue patokannya, gue aduk seperti ini selama 1 menit. Biar apa ya? Biar teremulsify sedikit lah adonan telurnya. Oke, jadi dia tuh kayak agak-agak kental dikit ya. Ini 1 menit gue aduk. Terus setelah ini gue akan masukin bahan-bahan basah. Di sini ada mentega tawar, minyak yang tadi gue sudah sebutkan, susu, dan juga kita kasih pisang yang tadi sudah kita lembutin sebelumnya. Mentega tawar yang sudah gue melt sebelumnya, minyak, susu cair, pakai yang full cream biar lebih enak. Terus kita masukin pisang tadi yang sudah kita lembutin sebelumnya ya. Dan ini akan gue aduk cuma sampai rata aja ya. Ini bahan-bahan basahnya. Oke. Dan hasilnya tuh kayak begini ya. Kalau udah nyampur kayak gini kita akan siapin bahan-bahan kering. Di sini bahan-bahan keringnya gue pakai tepung protein rendah, tepung kue. Kita pakai juga baking powder, dan kalau pisang tuh ya paling enak kalau kita kasih kayu manis bubuk. Oke, di sini kita akan ayak tepung kuenya biar nggak ada gumpalan. Sisanya sekalian ya, baking powder dan kayu manis bubuk. Terus ini kita akan cuman aduk sampai dia itu rata aja ya. Jadilah base pertamanya. Oke, sampai jadi seperti ini tuh ya. Jadi untuk base-nya. Oke, untuk bikin merengnya di sini telur putih tadi yang sudah kita pisahkan, pastikan dia benar-benar bersih, jangan kena kuning sama sekali dan jangan berminyak. Kita akan campurkan dengan lemon juice biar bikin merengnya lebih stabil. Lemon juice kita masukin. Ini kalian mau pakai jeruk nipis juga boleh, tapi gue ada lemon, jadi gue pakai lemon. Kita akan aduk sampai setengah ngembang dan kita akan perlahan masukin gula pasir kayak bikin mereng biasa ya. Oke, kalau udah mulai ngembang, kita akan masukin gula pasirnya perlahan-lahan. Dan kita akan kocok sampai dia itu soft peak ya, kaku. Jadi itu kayak begini tuh. Tuh, cadang. Tuh, udah pas banget. Nggak terlalu kaku banget, tapi kayak soft peak gitu. Tuh ya, sampai dia tuh kaku kayak gitu. Kalau dibalik, dia tuh nggak akan tumpah. Oke, sekarang tugas kita adalah menyatukan 2 bahan jadi satu, meringue dan juga si base telur dan juga pisang. Jadi di sini untuk memancing kita akan masukin seperapat dari adonan ke pisangnya dulu, nanti kita akan folding ya. Jadi ini cuma dipancing dulu. Oke, kita masukin
kira-kira aja, saya seperapat lah. Terus ini kita akan aduk dulu sampai rata ya. Jadi nanti pas masuk teksturnya sama, dia akan lebih cepet tercampur gitu ya, namanya mancing. Terus sisa merengnya kita akan lembutin dulu. Tuh ya, dia kan kaku lagi tuh. Kita lembutin biar dia itu lemes dulu. Jadi nanti pas adonannya masuk gak ada gumpalan mereng gitu loh. Make sure udah gak ada gumpalan. Perlahan kita akan masukin adonan pisang tadi. Sambil kita masukin setengah dulu. Nah kalau udah, kita folding dulu. Asal rata doang ya, nggak usah kelamaan diaduk. Setengahnya lagi. Ini biar adonannya nggak kaget gitu. Karena ini kan pisangnya banyak, jadi emang adonannya tidak sekental sifon pada umumnya. Folding, 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 folding. Ya. Oke, ini loyang sifon 20 cm ya, kayak gini, dan nggak dipoles apapun. Kita akan tuangin adonan semua ke sini. Jadi nanti kita akan panggang. Ditahan tengahnya, kita akan banting-banting dikit biar udaranya keluar. Terus gue panggang di oven yang sudah dipanaskan 160 selama kurang lebih 55 sampai 60 menit ya. Oke, ini kuenya setelah matang harus langsung dibalik karena kan kalau sifon dia itu nggak dibalik dia nanti ambles ke dalam kuenya, jelek banget. Jadi harus langsung dibalik. Dan ini total panggangnya itu 60 menit. Tadi setelah 60 menit gue kayak pegang dikit gitu, dia kayak bounce back gitu, artinya sudah matang dan juga sudah kering dan warnanya juga cakep, udah kecoklatan gitu. Tunggu sampai dia benar-benar dingin baru kita akan keluarin dari loyangnya, disisip pakai pisau gitu. Oke ya, ini kuenya udah nggak panas, kita udah bisa keluarin dari loyang. Ini kita pakai pisau tipis dan kayak biasa ya, ini kita akan masukin dan kita akan sisip biar dia lepas dari loyangnya. Kita usahakan pisaunya nempel banget sama loyangnya ya. Kalau udah kita copotin, kita angkat deh. Cadang, better dari yang itu nggak sih? Dari yang sifon. Terus sama ininya juga kita sisipin, tapi pisaunya nempel banget sama loyangnya ya. Kita agak sisipin dikit bagian tengahnya. Terus udin, dia bakalan copot kayak gini. Cadang. Lihat tuh, cakep banget kan, empuk banget. Lihat gak sih, ini better daripada sifon-sifon gue pas gue keluarinnya. Karena tadi tuh gue mencoba mencari pisau setipis mungkin, pokoknya pisau yang paling tipis. Kayaknya yang bagian keju itu pisau gue ketebelan, jadi agak-agak kurang bagus. Jadi gue sisipnya itu pakai pisau yang super duper tipis, jadi lebih bagus gitu. Lumayan kan? Oke, kita mau cobain. Lihat ya, dia tuh pori-porinya besar, tapi tuh ada cang-cang pisangnya. Cang-cang pisang inilah yang bikin pori-porinya tuh lebih gede, tapi tekstur tetap aja empuk banget ya. Ini kalau dimakan barengan kopi tuh enak banget. Dan kalau kalian pengen bikin dia punya crumbs alias pori-pori lebih kecil, pisangnya kalian bisa blender sampai halus, itu bakalan bikin bolunya lebih kecil lagi pori-porinya. Ini pori-porinya gede karena ada pisangnya ya. Kita cobain. Empuk banget, parah. Ini jenis sifon pisang yang benar-benar moist, legit banget dan nggak kering sama sekali, nggak seperti tenggorokan, tapi teksturnya dong empuk banget. Wah, ini kalau kalian suka pisang kayak gue, kalian tuh pasti suka banget ini. Ini kalau dimakan sama teh, sama kopi bakalan enak banget. So, itu dia resep sifon pisang yang enak, legit, lembut banget. Kalian pasti suka dan kalian pasti bisa bikin di rumah. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian pilih segmen konten resep kayak sifon series ini, komennya gak pasti baca. Dan kalau bikin ini, jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye-bye!